Terkadang kalau kita mau rakit PC pertama, ada begitu banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Kayak budget, bisa nggak jalanin game yang kalian pengen. Itu alasannya kenapa kalau orang mau rakit PC, pertanyaannya selalu sangat banyak. CPU ini worth it gak ya? GPU ini worth it gak ya? Tapi kalau budget bukan jadi masalah buat kalian, dan kalian kepengen rakit PC mungkin buat WFA yang bisa melibas apapun, kayak apa ya rasanya ya? Kebetulan gue datangkan PC dari Aorus yang menurut gue bisa menjadi jawaban jika kalian sedang berpikir untuk merakit PC WFA yang bisa melibas apapun. Kira-kira seperti apa performanya? Tonton terus videonya untuk tahu jawabannya. Kalau boleh jujur, sebenarnya merakit PC itu bukanlah suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Tapi jika tidak dilakukan dengan benar, bisa menjadi sebuah musibah, apalagi kalau kalian lagi ngerakit PC pertama. Karena untuk bisa merakit PC kan butuh sedikit informasi tentang barang-barang yang kalian ingin rakit, dan bisa dilakukan kompatibilitas dengan program atau mungkin game yang kalian ingin mainkan supaya berjalan tanpa ada masalah. Belum lagi kalau misalkan kalian terbatas dengan budget, kalian harus mencari tahu komponen apa yang mempunyai harga yang tepat dengan budget kalian. Belum lagi kalau kalian sampai di toko dan ternyata barangnya out of stock, kan harus cari pengganti tanpa harus membengkakkan budget kalian. Maka dari itu kenapa kadang-kadang toko atau brand itu suka memberikan rakitan paket PC yang sudah lengkap dengan list komponennya, sehingga kalau kalian pengen beli PC pertama kalian dan jujur kalian nggak mau pusing, itu hal yang menyenangkan. Menurut gua, Aorus mempunyai ide yang cemerlang ketika dia memutuskan untuk membuat pre-built PC yang semuanya menggunakan brand Aorus. Well, sebenarnya kalau bisa dibilang PC Aorus ini nggak 100% menggunakan komponen Aorus, karena selain semua komponen seperti PC, atau mungkin komponen yang sudah kalian kenal kayak GPU, motherboard, dan SSD, ada memori RAM yang masih menggunakan Trident Z Royal. Walaupun sebenarnya Aorus secara teknis sudah pernah bikin modul memori. Cuman untuk kali ini mungkin paketnya belum sempat masuk untuk dimasukin dengan Aorus Memory Module. Tapi bisa dibilang ini adalah PC bertema Aorus di mana hampir dari casingnya, motherboard, SSD, GPU, mungkin kecuali power supply, ini semuanya adalah branded Aorus. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal Aorus, kalian nggak usah takut soal kualitas, karena Aorus itu selalu punya kualitas terbaik jika kita ngomongin soal komponen PC. Khususnya kalau misalkan kita ngomongin GPU sama motherboard, karena Aorus itu adalah brand gaming subsidiary dari Gigabyte yang sebenarnya sudah punya sejarah panjang di komponen komputer. Jadi kali ini gue nggak tanggung-tanggung, nggak cuman gue minta Aorus untuk kirimin gue PC pre-built yang menurut mereka sangat mantap untuk bisa melibas semua game yang kalian bisa main di zaman WFA seperti ini. Gue juga ingin memberikan gambaran kalau misalkan kalian kepengen beli sebuah monitor dengan high refresh rate dan dilengkapi dengan keyboard yang juga mereknya dari Aorus. Sayangnya mereka belum memberikan mouse, tapi gue rasa ini sudah cukup menggambarkan kalau kalian kepengen beli PC satu set yang sudah dilengkapi dengan monitor high refresh rate kalau kalian suka main game FPS macam seperti CSGO, Overwatch, atau mungkin Valorant lagi ngetrend sekarang ini. Nah, kita sekarang bisa masuk ke spesifikasi komputer yang satu ini. PC Aorus yang satu ini dilengkapi dengan Intel yang paling kencang sekarang, walaupun sebenarnya prosesor ini bisa dibilang belum dijual di Indonesia. Dalam PC ini adalah i9 10900KF. Beda dengan 10900K yang mempunyai IGP atau Integrated Graphic Processor, yang ini tidak punya. Jadi tebakan gue ketika datang ke Indonesia harganya akan sedikit lebih murah daripada harga 10900K yang sudah ada di pasaran Indonesia. Lalu GPU-nya juga ditemani dengan 2070 Super dari Gigabyte Aorus, yang artinya kalau misalkan kalian mau main game AAA apapun akan dilibas, dan kalian nggak perlu peduli kalau misalkan kalian pengen dapat FPS yang tinggi macam game seperti CSGO dan Valorant. Selain itu, komponen juga dilengkapi dengan motherboard Aorus Z490, SSD dari Aorus sebesar 250GB, dan juga semua komponen yang nanti akan gue list guys, karena gue belum sebutin di video ini. Perlu diperhatikan bahwa PC ini belum dilengkapi dengan hard disk. Jadi kalau misalkan kalian kepengen bikin PC ini sebagai sebuah referensi, gue sangat menyarankan kalian untuk menyisihkan sekitar 500 sampai 1,5 juta untuk membeli hard disk, karena menurut gue itu sangat perlu untuk menyimpan game, mempertimbangkan game-game zaman sekarang yang AAA itu bisa antara 50 sampai 100 GB per gamenya. Kalau kalian nggak familiar sama monitor Aorus yang satu ini adalah F127Q, seri monitor Aorus dengan refresh rate yang tinggi buat kalian para pemain FPS kompetitif. Jadi kalau misalkan kalian kepengen FPS refresh rate yang tinggi,
yang bahkan gua nggak bisa dapetin sama LG gue yang cuma 144 Hz, Aorus bisa menaikkan sampai 165 Hz. Dan monitor ini juga dilengkapi dengan kaki monitor yang sangat kokoh dan memiliki lampu RGB dengan logo Manok yang kalian sayangin. Keyboardnya, Aorus K1 adalah keyboard yang menggunakan cherry switch. Dan ini adalah cherry red. Cuman gue sedikit kurang suka sama keycapnya yang walaupun bahan ABS tapi sedikit keset dan kurang enak kalau misalkan udah lama untuk dimainin. Tapi selain itu, keyboardnya memiliki switch yang linear dan sangat responsif kalau kalian mau main game apapun, walaupun gue kurang suka kalau gue pakai untuk ngetik. Karena gue udah lengkapin semua penjelasan tentang PC yang kita gunakan, monitor dengan high refresh rate dan juga keyboard dengan cherry red switch. Gimana pengalaman kalau kita melibas semua game? Kan tentu saja kalau kita pengen bikin PC dengan performa tinggi, pasti salah satu hal yang pengen kalian pertanyakan adalah, kalau dipakai buat main game, lancar nggak bang? Dan jawabannya tentu saja, karena kalau kalian bikin PC seperti ini, gue tuh udah sampai kehabisan ide game apa yang harus gue lari dengan setting mentok kanan untuk bisa bikin PC ini kewalahan. Dan jawabannya belum ada. Gue cari dari Rainbow Six Siege, gue cari Shadow of the Tomb Raider, dan bahkan GTA 5, Resident Evil 2. Semua game itu bisa nge-crunch kadang sampai triple digit atau 3 digit di FPS. Bahkan Project Cars saja itu bisa lancar banget dan kalian nggak perlu peduli kalau misalkan kalian itu mengalami stutter. Bahkan game yang sering biasa gue mainin, Dead by Daylight aja, itu memiliki cap FPS 60 dan biasanya itu akan menjadi hal yang penting ketika kalian melihat minimumnya. Dan bahkan minimumnya aja udah bisa mencapai 58. Jadi bisa dibilang minimum sama average-nya itu udah sangat dekat banget. Jadi PC ini bisa dibilang bisa melibas semua game apapun itu genrenya. Mau itu AAA, mau itu FPS, atau bahkan game yang lebih casual seperti game indie atau game side scrolling. Game apapun lah. Saking gua kehabisan ide game apa yang harus gua lariin, gua sampai akhirnya download Blender dan mencoba menjawab pertanyaan bonus yang menurut gua udah nggak dari scope video ini lagi. Kalau gua lariin PC ini untuk produktivitas, larinya sekencang apa ya? Kebetulan Blender sudah menciptakan Blender Open Data Test yang bisa kalian lakukan untuk ngetes 6 render benchmark yang ditentukan Blender, dan datanya bisa dibuka secara open untuk publik kalau misalkan kalian pengen tahu perbandingan performa PC kalian. Dan kan bisa download ini semuanya gratis. Blender ini gratis dan test bednya ini juga gratis. Dan ini ada 6 tes dan gua akan kasih screenshot di sini sambil gua ngomong, dan kalian bisa compare kalau kalian punya PC pertama, kira-kira kalian jalanin tesnya itu dan seberapa cepat PC kalian melakukan itu. Dan kalian lihat lagi ke screenshot yang gue berikan untuk tes pada PC satu ini. Karena bisa dibilang dari angkanya aja, tanpa ngeliat angka kalian, angka ini sangat kencang. Jadi nggak cuma untuk game, tapi kalau somehow kalian tiba-tiba menjadi content creator, atau kalian ternyata iseng-iseng 3D animator, PC ini juga bisa melahap semuanya dengan sangat cepat, dan dalam waktu yang menurut gue relatif singkat. Terus kalau gitu, buat main, bisa dilibas semua. Bahkan buat produktivitas, bisa dilibas juga. Kurangnya dari setup ini apa bang? Sebenarnya bisa dibilang, kekurangan kali ini adalah harga yang diberikan. Karena gue harus jujur bahwa setup ini nggak bisa dibeli sama semua orang. Bahkan PC-nya sendiri aja bisa melahap harga sekitar 25-30 juta. Belum lagi kalau kita ngomongin soal monitor yang harganya sudah mencapai 9 juta, dan mungkin keyboardnya yang harga sekitar 1 jutaan, karena mungkin harga atau barangnya belum dijual di pasar Indonesia, gue hanya mengira-ngira aja. Nah, dengan total semua itu, artinya kalian harus spending kira-kira 35 juta plus untuk bisa dapatkan setup Aorus seperti ini. Dan gue sadar bahwa 35 juta untuk sebuah setup PC bukanlah budget yang bisa dikeluarkan oleh semua orang, khususnya di kondisi pandemik seperti ini. Tapi kalau misalkan memang kalian punya uang yang cukup banyak untuk merakit PC pertama, dan karena kita melihat situasi pandemi seperti ini, kita nggak pernah tahu sampai kapan kita harus bekerja dengan kondisi new normal. Dan gue rasa menginvestasikan uang kalian untuk menciptakan sebuah PC yang bisa bekerja dengan baik, karena kita semua bisa terkoneksi dengan internet, sebenarnya bukan pilihan yang buruk. Apalagi kalau kalian kurang pintar soal memilih komponen, harus untung saja menciptakan sebuah produk-produk yang sebenarnya bisa dibeli, bahkan sampai monitor dan juga keyboardnya. Sekali lagi, kalau kalian nggak punya budgetnya, mungkin kalian bisa tulis komen di bawah untuk saranin gue bikin rakitan yang murah buat kalian semua.
Pengalaman yang gue dapatkan untuk mencoba semua setup Aorus untuk pertama kali adalah hal yang sangat menyenangkan. Karena nggak biasanya gue mendapatkan satu pengalaman yang semuanya oke, across the board kalau misalkan kita nyobain PC itu pertama kali. Dan, oh iya, walaupun gue sudah ngomongin performa, gue lupa ngasih tahu kalian kalau ternyata suhu yang diberikan pada PC ini kalau lagi bekerja sangat keras itu juga sangat aman dan sangat dingin karena cooler I/O-nya sudah bisa menjaga temperatur CPU-nya dan juga 3 kipas dari GPU ini juga sangat adem. Jadi kalau misalkan memang kalian punya budget cukup banyak untuk merakit sebuah PC WiFi yang sangat kencang, mungkin PC dari Aorus ini bisa menjadi pilihan buat kalian. Dan kalau kalian pengen temenin PC buas ini dengan monitor high refresh rate yang tinggi dan juga kaki yang berkualitas, mungkin F1.7 ini bisa menjadi pilihan buat kalian. Segitu kiranya pengalaman gue untuk mencoba setup PC Aorus yang kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian kepengen ngomongin setup seperti ini tapi dari brand lain? Atau kalian kepengen gue bikin setup yang lebih kayak horror, mungkin yang lebih masuk akal dan harganya bisa dibeli di tengah-tengah WFH seperti ini? Jangan lupa untuk komen di bawah dan kasih saran kira-kira video PC apa yang kepengen kalian tonton di channel ini berikutnya. Seperti biasa, nama gue Jonathan. Selalu stay safe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.